Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada pembahasan yang sebelumnya menyebutkan bahwasanya di dalam Tibun Nabawi penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah maradul qulub, penyakit hati, kejiwaan. Yang kedua adalah penyakit badan. Wa huma madhkuran fil Qur'an. Yang kedua-duanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lalu apa hikmah, korelasi di balik itu semua? Hubungannya antara penyakit jiwa dengan penyakit badan. Sebagaimana sudah ana contohkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya contoh seperti penyakit jiwa itu bertingkat-tingkat. Penyakit jiwa bertingkat-tingkat. Tidak harus gila, tidak harus level hilang akal, tidak. Emosi yang berlebihan itu penyakit kejiwaan. Dendam juga penyakit. Sakit hati juga penyakit. Kecewa yang berlebihan juga penyakit. Berpikir yang berlebihan juga penyakit. Apalagi cinta dunia, cinta kepemimpinan, pengen terkenal, pengen viral, ya penyakit. Badan sehat, dari ujung sampai ujung sehat, tapi kok kejiwaannya ya pengen dianggap terus, kalau nggak dianggap marah, ucapannya pengen didengarkan, kalau nggak didengar marah, tersinggung, pengen di nomor satu kan, kalau nomor dua, nomor tiga marah. Jadi pengen jadi kecap nomor satu terus. Ya. Kalau yang di bawah nggak mau, disingkirkan sama dia. Ini penyakit kejiwaan juga. Fisiknya bagus, tapi jiwanya. Sehingga nggak harus penyakit jiwa tuh nggak harus gelo. Tahu gelo? Gila, bahasa Sunda itu. Ya nggak harus tingkatan sampai gelo, nggak harus. Ya, nggak harus. Itu bertingkat-tingkat, berjenjang, levelnya ada. Oh sakitnya mungkin level 1, level 2, level 3, level 4. Terus obatnya juga level, berlevel, berjenjang, berkelas. Dosisnya juga sama.
Mafhum? Bisa dipahami? Enggak harus dia langsung misalkan levelnya sampai tingkat gila masuk ke RSJ, enggak harus. Ya, badannya makanya sehat, semua sehat, jantung sehat, ini semua, ya, organ-organ yang lain sehat, tapi dia homoseksual. Ada? Banyak. Bukannya ada, banyak. Parasnya cantik, ini itu dandan terus, ternyata lesbian. Penyakit apa tuh? Kejiwaan. Penyimpangan seksual. Bagus, semuanya bagus, ternyata selingkuh. Penyakit apa tuh? Apakah harus didonor atau dikasih vitamin C, D atau apa? Kan enggak. Klasifikasinya masuk dalam penyakit kejiwaan. Dan itu berlevel, bertingkat. Enggak harus sampai level gelo, enggak harus sampai level gila, enggak. Tidak. Ya. Ada yang badannya sehat-sehat tapi menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Sehingga kebanyakan dari Al-Quran mengajak bicara orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil-dalil kauniyah, ya, kemudian Allah tutup dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan seperti itu. Nah, badannya sehat, tangan, kaki, wajah semua sehat, kelihatannya sehat. Tetapi ketika diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, enggak mau. Menduakan Allah, dia menyembah kepada selain Allah. Dan kadang dia menyembah kepada Allah. Sehingga yang seperti ini kan sakit. Di dalam Islam ini juga penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, penyakit penyimpangan. Karena fitrahnya, naluri manusia pada dasarnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kemana? Minta kemana? Ke atas langit. Sujud dengan hati mengharapkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Hatinya ke atas. Berdoa dan lain sebagainya. Walaupun posisinya di bawah, tetap dia mengharapkan pada Allah. Terlebih ketika dalam keadaan genting, kapal atau pesawatnya terjadi kerusakan dalam perjalanan, dia langsung nyebut Allahu Akbar, Astagfirullah, Ya Allah, ya, dengan mengharap kepada Allah. Nah, sampai Fir'aun akhir hayatnya dia mengatakan dalam qiraah laqad alimtu, ya, qiraah yang lainnya laqad alimta, laqad alimtu, ya, sungguh aku sudah mengetahui. Kalau akhir sakaratul maut ya sudah terlambat, nggak bisa, karena sudah sakaratul maut. Taubat ditutup, ya, baru sadar, ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengklasifikasikan penyakit ada dua. Yang pertama adalah penyakit hati dan yang kedua adalah penyakit badan. Kedua-duanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran.
Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amma maradul abdan wa qala ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wa dzakara maradul badan fil hajj was shaum wal wudu li sirrin badi'in yubayyinu laka 'izamatal Qur'an wal istighna bihi liman fahimahu wa 'aqalahu an siwah. Adapun kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, penyakit badan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, penyebutan pengkhabaran tentang penyakit badan. Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, tidak mengapa bagi mereka. Untuk diberikan rukhsah, keringanan, baik berjihad, berpuasa, haji, atau yang lainnya. Ini di dalam Islam, bagi orang-orang yang sakit diberikan rukhsah, keringanan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan penyakit badan ketika amalan ibadah haji, ibadah puasa, ibadah wudu. Wudu kenapa? Mungkin dia ada luka di tangannya, di kakinya, nggak bisa terkena air wudu, maka tayamum. Ya, kalau kena air wudu maka semakin parah sakitnya, maka tayamum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, li sirrin badi'in yubayyinu laka 'izamatal Qur'an. Karena ada rahasia di balik itu semua yang menunjukkan kebesaran Al-Qur'an. Allah sebutkan penyakit badan. Wal istighna bih, dan merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Liman fahimahu, bagi orang yang memahaminya, wa aqalahu, dan mengerti, berakal, paham daripada yang lainnya. Wa dzalika anna qa'idat tibbul abdan thalathah, yang demikian itu karena inti dari pengobatan badan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada 3 intinya. Inti di dalam pengobatan badan ada 3. Kita menggunakan kalimat pengobat, ya, pengobat supaya selamat daripada istilah yang lainnya. Artinya karena istilah-istilah yang lainnya sudah dipakai sama yang lainnya. Pengobatan, ya, atau terapi atau yang semisalnya. Wa dzalika anna qawaid tibbul abdan thalathah, yang demikian itu karena qawaid, kaidah, inti dari pengobatan badan ada 3 intinya, ringkasannya, yang pentingnya. Yang pertama apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, dijaga dulu. Ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Penjagaan dulu, badannya dijaga. Ya. Contoh dalam penjagaan kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola makan. Ini juga termasuk penjagaan kesehatan. Menjaga supaya makannya tidak berlebihan.
Yang kedua, penjagaan dari penyakit luar. Penjagaan dari gangguan luar. Mungkin dari hewan, mungkin dari angin. Angin ada nggak? Angin apa? Kalau istilah pengobatan, angin ada. Tapi kalau istilah kedokteran, angin tidak ada. Ya, terlepas dari itu kita tidak membahas itu. Atau menjaga supaya dirinya terganggu dari gangguan luar, faktor-faktor luar. Seperti apa? Sihir bisa. Sihir ada yang hakiki, ada yang khayali. Sihir ada yang hakiki, ada yang khayali. Ada yang benar hakiki, kelihatan jelas hakikatnya, azarnya, pengaruhnya. Ada yang khayali, seperti disebutkan oleh para ulama, seperti tukang sihirnya Musa, yukhayyalu ilaihi anna tas'a. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang pengobatan sihir, disinggung oleh para ulama dalam kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid, banyak itu syuruhat. Kalau ada hubungannya, misalnya seorang disihir, ada hubungannya, gangguan dari luar ya ini. Kalau ada hubungannya, misalkan dia terkena sihir di perut. Ada nggak orang yang terkena sihir di perutnya? Perutnya panas terus. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ada. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada korelasinya, ada hubungannya. Ya, fulan disihir daerah perut, perutnya yang kena. Atau fulan disihir daerah mata, mata yang kena. Atau fulan disihir daerah mana yang sakit biasanya. Macam-macam, tergantung apa? Keadaan masing-masing. Ya. Ada yang muntah-muntah terus. Ya muntah terus, muntah. Atau ada yang kepanasan daerah misalnya wajah, daerah tangan, daerah ini, daerah itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada hubungannya. Ya. Dalam artian pengobatannya dengan herbal, daun-daunan, a'syab. Maka silakan, bisa mengobati sihir dengan herbal. Itu kalau ada hubungan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tentunya dengan ruqyah. Yang pertama adalah dengan ruqyah. Ya. Minta kepada Allah dengan meruqyah, kemudian ditambah lagi dengan a'syab, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan yang semisalnya. Kalau terkena di daerah perut, ya kasih obat atau herbal yang hubungannya dengan perut. Biasanya apa? Contoh misalnya madu, ya dengan rebusan kunyit misalkan. Ya, pada mujarrab ini sudah kita lakukan dan berhasil dengan izin Allah. Ada beberapa orang yang kesini terkena sihir bagian kandung kemih. Ya, karena kita paham masalah titik kandung kemih, ini daerah kandung kemih. Kasih herbal yang hubungan dengan kandung kemih. Walhamdulillah, dengan izin Allah ada perubahan, ada perbaikan. Tentunya tadi ya ditambah dengan apa? Yang pertama adalah dengan ruqyah. Nah, ini al-himyah 'anil mu'dzi. Dan yang ketiga, wastifragul mawadil fasidah, mengeluarkan komponen-komponen yang rusak.
Ini rinciannya contoh seperti orang kepenuhan. Maksudnya kepenuhan dari apa? Dari apa? Makanan dan minuman. Dia makan, minum terus. Akhirnya kan kepenuhan. Kepenuhan apa yang penuh? Perutnya yang penuh. Kalau perut penuh, bagaimana? Ini kalau masih di perut, masih dalam rongga perut, dikeluarkan, dimuntahkan. Itu kalau masih dalam rongga perut, masih baru masuk. Kalau kepenuhan kan sesak napas, benar nggak? Iya. Lah sekarang kalau zat-zat tersebut sudah lama, berarti kan kalau sudah lama yang merusak, istifragul mawadil fasyah, mengeluarkan zat-zat yang merusak. Ini banyak, baik itu zat sel-sel kanker, sel-sel tumor, atau yang semisalnya. Mengeluarkannya gimana? Ya tadi kalau baru masuk sih bisa dikeluarin, ya gak? Makan berlebihan, ini berlebihan, akhirnya sesak napas, maka dikeluarkan. Tapi bagaimana kalau dia sudah berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun di dalam dirinya? Misalkan contohnya, dia selalu makan yang mengandung zat-zat karsinogen, penghantar atau pemicu tumor atau kanker dalam tubuhnya. Misalkan, ya udah menahun, ujung-ujung sakit perut, tandanya ya, sakit perut, mata merah, lemas, muntah-muntah, pusing, terus besok lagi sakit, terus sebulan, 2 bulan, cek ke dokter. Oh, Mas, Dek, Pak, Om dan lain sebagainya, ini ada masanya. Tahu masa? Ada tumornya. Kenapa? Apa pola makannya? Pola makannya bla 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 bla. Saya suka makan ini disebutin. Ternyata pola makan dia memang makanan atau minuman yang mengandung pemicu kanker atau pemicu tumor. Tentunya stepnya, perjalanannya itu bukan baru kemarin, ya tahunan. Terasanya sekarang benjolan di sini, benjolan di sini, di tangan, di kaki, sariawan terus, ya nggak sembuh tahunan. Ya, oh itu stres kali, oh ini, ya akhirnya diikutin semua. Padahal pola makannya dia, ya pola makan mengandung makanan yang pemicu tumor atau kanker. Banyak, ya pengawet, ya banyak. Sehingga itu harus dikeluarkan, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Intinya ada 3. Hifdzus shihah, menjaga kesehatan dengan olahraga, berkuda, berenang, minum habas soda, minum madu, minum zaitun, menjaga penjagaan. Kemudian yang kedua, al-himyatu 'anil mu'dzi, menjaga dari orang yang menyakitkan, bukan orang saja tapi hewan juga atau yang lainnya. Ya, faktor penyakit luar, PPL. Kalau dalam ilmu akupunturnya PPL, faktor penyakit luar. Ada faktor penyakit dalam. Ya. Tadi kalau dalam istilah kedokteran, ya memang tidak ada angin tidak. Ya. Kalau pengobatan ada angin. Ya, masuk angin ada. Masuk angin ada enggak? Ada. Angin keluar juga ada. Oh, enggak ada masuk angin. Ya enggak ada. Keluar ada enggak? Bunyi enggak? Ada yang bunyi, ada yang enggak? Berarti kan ada angin.
Kalau masuk angin nggak ada, hidungnya dimampetin, nggak usah pakai hidung. Kenapa? Karena nggak ada angin masuk. Ya, nah angin keluar juga ada banyak. Ya, makanya kenapa ada bekam? Bekam itu kan ya pengekopan, dikop, ditarik anginnya, ditarik. Ada kop pakai plastik, ada kop pakai api, pakai kaca, pakai tanduk. Ada bekam kering, bekam basah, ada macam-macam. Nah, istilah itu, ya. Sehingga kita bahas masalah tradisional, ya. Pengobatan tradisional. Pengobatan di sini adalah yang dimaksud adalah pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga dari faktor penyakit luar. Faktor penyakit luar banyak. Tadi diantaranya dari hewan, ular atau yang semisalnya, ya, atau kena gempa bumi atau kena banjir, ada kumannya, ada ininya, ada itunya. Dan yang ketiga adalah istifragul mawadil fasidah, mengeluarkan dari zat-zat yang merusak badan. Ya, kalau baru sih tadi dimuntahkan. Ya, kalau sudah lama ini, kalau sudah lama biasanya dengan antioksidan. Ya, antioksidan itu biasanya yang murah meriah. Yang murah meriah apa? Teh hijau itu murah meriah. Ya, itu antioksidan. Antioksidan, tapi dosisnya jangan banyak-banyak, bisa muntah. Dikombinasikan dengan madu. Tidak boleh overdosis. Kalau overdosis bisa muntah efeknya. Dan juga efek yang kedua dari teh itu menimbulkan gas lambung. Itu efek dari teh. Teh pahit atau teh manis, ya, itu menimbulkan apa, efek dari gas lambung, GERD, gastro esophagus reflux, ya. Itu diantara faktor makanan dan minuman. Jadi kalau sudah tahunan, ya, badannya misalkan hitam-hitam atau mungkin ada benjolan-benjolan atau yang lainnya, atau di lehernya ada benjolan. Nah, ini kan banyak zaman sekarang, baik laki maupun perempuan. Hati-hati, sehingga diperhatikan pola makannya, pola minumnya. Jangan sampai makan dan minum yang dia konsumsi adalah makanan pemicu dari tumor atau kanker, waliyadzubillah. Dan ini prosesnya lama, nggak baru kemarin, nggak, bisa 10 tahun, 20 tahun baru kerasa, 30 tahun baru masuk, ya, stadium 1, stadium 2, bertahap. Penyakit itu enggak langsung brek, enggak. Ada prosesnya. Ada fase-fasenya. Nanti kalau sudah terikat, terjaring, susah. Bukan susah enggak bisa tapi lama. Ya, bisa tapi butuh proses. Butuh sabar. Butuh 6 tahapan. Dzakara subhanahu hadhihi al-usul tsalatsah fi hadhihi al-mawadhi' ats-tsalatsah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah sebutkan 3 pondasi ini pada 3 tempat ini. Allah sebutkan 3 pondasi ini pada 3 tempat ini.
Nah, jadi seperti itu. Inti dari tibbul abdan thalathah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inti dari pengobatan badan ada 3. Pertama, apa? Menjaga kesehatan badan, baik dari makanan, ini umum sifatnya ya, makanan atau yang lainnya, minuman, dia jaga. Yang kedua, al-himyatu 'anil mu'dzi, menjaga badan dari faktor penyakit luar. Faktor penyakit luar banyak ya. Apa contohnya tadi? Dari ular. Misalkan nauzubillah jangan sampai terjadi misalkan gempa bumi atau tsunami atau banjir, tahu-tahu dari peristiwa itu dia terkena sakit misalkan. Ya kan? Faktor penyakit luar kan? Atau mungkin kecelakaan, jatuh, kepukul badannya, tulang belakangnya retak, patah, kan faktor penyakit luar. Jatuh, kecelakaan dari motor, dari mobil dan lain sebagainya, itu kan faktor penyakit luar. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, istifragul mawadil fasidah, mengeluarkan zat yang merusak badan. Itu juga bertahap, bertingkat. Ada yang baru, ada yang lama. Lama juga ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang puluhan tahun. Kalau puluhan tahun ya nggak bisa dong langsung instan, nggak bisa. Kalau dia ya ada benjolannya, misalkan seperti benjolan di leher apa? Ini yang ada benjolan atau di tangannya, lupa namanya. Nah, benjolan sana sini, ada lagi muncul, udah dioperasi kecil, muncul lagi, operasi kecil, muncul lagi, lipoma. Ya dilihat pola makannya apa. Ya bisa, dioperasi kecil bisa. Tapi maksudnya kita bahas dari segi pengobatan tradisional. Dari ucapan Ibnul Qayyim apa? Berarti apa? Mengeluarkan zat-zat yang merusak badan. Apa? Yaitu zat penghantar atau pemicu dari apa? Tumor, kanker, tahu yang semisalnya. Nah, ya, atau yang lainnya. Di antara contoh sederhana saja, taqribul faham insyaallah. Nah, ini dia apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya dari kitab Tibbun Nabawi karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal.